Kampung Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya menjadi titik ketiga kegiatan jaring aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan atau Dapil 2. Kegiatan reses di Kampung Raja Wali berlangsung Jumat 28 Februari 2025. Sebanyak 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu IKD Asyana Firi dari Partai PDI, Riki Hendra Saputra dari PKB, Dedi Desa Putra Partai Gerindra, Agus Triyono dari PKS, Baroji dari Partai Demokrat, Mary Andriani PKB, Husnul Huda dari Partai Golkar, Yuliana dari Partai Golkar, Oktavia Aspriani dari Partai Golkar, dan juga Kasih dari Partai Gerindra. Turut hadir pula Camat Bandar Surabaya Ahmad Arifin dan Kepala Kampung Raja Wali Suwandi. Reses diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kemudian sambutan Kakam Raja Wali Suwandi selaku tuan rumah. Adapun aspirasi yang muncul pada kegiatan tersebut yaitu reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025, diantaranya masalah harga gabah di tingkat petani yang belum sesuai ketentuan pemerintah, di mana pemerintah menetapkan harga Rp6.500 per kilogram. Sedangkan harga di tingkat petani di kisaran Rp5.600 sampai Rp5.800 per kilogram. Kemudian ada pula terkait bantuan benih padi. Petani meminta bantuan yang diberikan adalah benih hibrida unggul untuk mendongkrak produktivitas. Aspirasi lain terkait dengan perbaikan infrastruktur. Ada juga terkait BPJS Kesehatan, masalah harga singkong, pencemaran limbah pabrik, dan aspirasi lainnya. Perlu saya sampaikan gambaran secara umum Kampung Raja Wali, Pak. Kampung Raja Wali dari wilayah administrasi pemerintahnya seluas 1.524,5 hektar, terdiri dari 11 kedusunan, 27 RT dengan jumlah penduduk 1.149 kakak. Secara umum, Raja Wali secara kewilayahan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Rawapitik, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kaya Baru 5, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Surabaya Baru, yang menjadi momok batas selatan berbatasan dengan wilayah kehutanan. Nanti saya sampaikan, bahkan pernah saya sampaikan waktu itu di gedung kita, yaitu gedung BPRD Kabupaten Lampung. Tanggal 9 Desember kami juga pernah ke Jakarta dalam rangka untuk pembebasan sebagian wilayah kami. Kami didampingi pada saat itu oleh anggota dewan yaitu Mas Agus Triyono dan Bang Dedi ke Kementerian
Yang jelas wilayah Dusun 7 dan Dusun 8 yang di tahun 2013 sampai 2021 terutama pemukimannya tidak masuk wilayah zona merah. Tahun 2021 setelah kehutanan provinsi turun, wilayah tersebut masuk dalam kategori zona merah versi mereka. Kalau kita kan contoh, karena kami tinggal di sini, maaf ya kalau bisa untuk kaya, tetapi minimal urusan proyek kami jangan terganggu, karena hak milik kami cuma itu, terutama Dusun 78. Amin Pak, Dusun 78 termasuk dari 11 kedusunan secara strata sosial di bawah kedusunan yang lain. Punyanya cuma itu, dan kami tinggal di sini sejak tahun 79 dan 80. Tahun 2006 sudah ada terbit sertifikat di wilayah tersebut. Kenapa di tahun 2021 ke sini ketika kita mau mengajarkan PPS apa saja tidak bisa karena masuk di zona merah. Itu terkait kewilayahan. Terkait dengan kondisi infrastruktur, Pak Kadek dan Bang Dedi cerdas juga. Raja Wali termasuk dalam kategori, kalau orang-orang mengatakannya kampungnya Tiburo, jalannya yang tapi Pak Kadek punya kepedulian lewat jalan yang paling rusak dengan menggunakan mobil Pak Awung, sedan Pak Awung. Jadi Pak Kadek dan Pak Dedi dan yang lainnya pengen tahu kondisi sebenarnya kampung Raja Wali. Proposal sudah kami naikkan Pak Haji dan anggota tim yang lain, tolong dikawal. Setuju banget Pak? Setuju. Kemarin sebetulnya kalau jalan ini SK-nya masuk SK jalan kampung, tahun ini kami eksekusi. Ternyata setelah kami buat di perencanaan di APBK, kami disodori bahwa jalan itu masuk dalam jalan kabupaten. Untuk memberikan penghormatan kepada bapak-bapak dewan, mohon itu dikawal Pak nanti. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan, tabipun. Luar biasa ini semangatnya. Kita makan ya Pak. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 2. Dapil 2 ini adalah dapil kita ya Pak. Jadi Kecamatan Bandar Surabaya ini masuk di Dapil 2. Jadi perlu saya ketahui yang di depan dapil itu semuanya adalah wakil kita di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ada 10 orang Pak. Nah ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Ya. Jadi calon sama wakil kita ini ya Pak. Jadi nanti minta apa aja ngomong Pak. Yang saya hormati Pak Kepala Kampung, Pak Sekretaris Kampung, rekan Kepala Dusun, Kasih, Kaur, dan seluruh perangkat kampung, rekan-rekan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda Kampung Raja Wali yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kita melanjutkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di Balai Kampung Raja Wali dalam rangka kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sambung-agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah salatnya kita nantikan di yaumul qiyamah
Kampung Rajawali, Kecamatan Bandar Surabaya. Bandar Surabaya ini punya 10 kampung, Pak. Kegiatan kita hari ini ada di Kampung Rajawali. Kemudian kami atas nama pimpinan unsur pemerintahan merasa bangga Bapak Ibu bisa hadir semua lengkap 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 ini bisa hadir semua. Ini alhamdulillah ya Pak. Ya. Berarti Bandar Surabaya ini mudah-mudahan akan menjadi perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD kita. Mungkin beliau-beliau tahu Pak bahwa Pak akan banyak saran-saran nanti, masukan-masukan. Kemudian dalam kesempatan ini saya nggak banyak yang perlu saya sampaikan, nanti langsung Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu dari DPRD, apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi saran, yang intinya yang menentuk kepentingan hajat hidup masyarakat kita. Itu ya Pak ya. Nah, silakan disampaikan. Sebetulnya Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, di Musrem juga sudah kita susun apa yang menjadi skala prioritas dalam tahun 2026. Kemudian usulan kami juga di tahun 2025 ini hasil musyawarah rencana pembangunan di tahun 2024. Mohon kemarin saya komunikasi dengan Mas Agus. Beliau waktu kita musrem di kecamatan, beliau ada di Jakarta. Mohon dikawal Mas Agus musrem kecamatan Bandar Surabaya. Dan mohon dibantu juga Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Dapil 2, sehingga kecamatan Bandar Surabaya ini adalah kecamatan yang paling ujung, tapi bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain, Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang, kalau mau kita jujur, kecamatan kita ini jauh tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Kita mau ngumpulin orang aja susahnya, angelnya setengah mati. Apalagi si Rio ya, apalagi hal-hal yang lain. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan dengan banyak perhatian, banyak bantuan dari Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah bisa merubah wajah kecamatan kita ini menjadi lebih maju, menjadi lebih baik lagi. Intinya masyarakat ini siap mendukung semua program-program pemerintah. Kemudian dalam kesempatan ini saya mengharapkan Bapak Ibu di Kampung Rajawali sampaikan yang menjadi skala prioritas ya. Kemudian karena kita ini ada efisiensi anggaran, bukan berarti usulan-usulan ini ditolak, bukan, tapi mungkin akan ada skala prioritas. Maka di bidang kesehatan dan pendidikan ini yang mungkin akan menjadi perhatian lebih untuk tahun 2025. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan pengantar sambutan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Saya akhiri penama bahasa Sikapun dan yang mendiawat bahasa Sikapun kurang ujung di lupa maaf ngalipurapun. Bila itu perbalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omahe yo Subrahgun Bandar Surabaya. Banyak komisi 2 yang urusan duit terus pertanyaan Mas Agus ini. Belah ini belah kanan saya Bapak Riki, kebetulan juga dari fraksi PKB. Domisili asli Wong Binabu, berada di komisi 3 juga bareng aku. Yang sebelahnya lagi Ibu Kasih dari fraksi Gerindra. Domisili di Putra Ruhia. Sekarang Ibu Kasih di komisi 1 bagian pendidikan dan pemerintahan Pak Jokowi. Terima kasih.
Sebelah Bekasi ada Ibu Yuliana dari fraksi Golkar. Domisili Omaya asline Bandar Mataram. Wilayah dapil register Tonggone Dewi juga Pak. Yang sebelahnya lagi Bu Okta dari fraksi Golkar. Domisili juga Bandar Mataram. Itu berada di Bu Yuliana di Komisi 4 bagian pendidikan kesehatan, kalau Bu Okta di Komisi 2 Mewah Mas Agus bagian duit karo pertanian Yopi Wonge kalau Mas Agus. Yang saya hormati juga Bapak Ibu perangkat kampung, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama yang hadir di sini dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya dalam kesempatan ini kita dapat hadir di Balai Kampung Balai Kampung Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam dari sangat kandungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan akan mendapat syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Mau lali Pak, enek Pak Mati ASEAN, nggak asik nih Pak Yo, bahasa enake Pak Yo. Pasti salamnya merdeka. Jadi, ahli isah Pak. Nanti aku berusaha terus, makanya saya orang itu kalau Pak Baroji, kalau sini mau Bu Mary juga mau PKP. Langsung saja Pak, karena mengingat waktu yang mana kami pada hari ini diperintahkan untuk melaksanakan reses Pak. Reses tahap 2 masa sidang kedua di tahun 2025 ini, yaitu menampung aspirasi. Aspirasinya nanti kami bawa ke sidang paripurna di DPRD Lampung Tengah dan kami sampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Bapak Bupati yang kebetulan juga baru dilantik tanggal 20 kemarin. Bupatinya masih muda, masih energik, Pak Dokter, dan masalah kesehatan yang mudah-mudahan Pak beres, juga seluruh yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terakomodir. Di sini perlu saya sampaikan, Bapak, Lampung Tengah ini terdiri dari 311 kampung dan desa, 11 kelurahan, 311 kampung dan kelurahan, yang mana luas lokasi kita ini 4.000 km persegi. Kalau penduduknya 1,4 sampai 1,5 juta. Salah satunya Bandar Surabaya, Kampung Raja Wali. Tadi Bu Okta saya sampaikan sama yang lain, Bu, seberang ini sudah wae kambas, nggak percaya deh. Seberang ini udah kambas, nggak percaya. Nah, inilah baru sampai. Mergane aku Pak, Pak Adi ASEAN diantara ini pemilih di Bandar Surabaya. Tak pilih nang Kampung Raja Wali. Bukan aku Pak, ini aku ke Mas Agus mengakomodir kalau Pak Kepala Kampung Kementerian Kehutanan untuk permasalahan-permasalahan tanah yang ada di Kampung Raja Wali, khususnya ex-register yang belum ada kejelasannya. Mudah-mudahan Kepala Kampungnya disupport, dibantu, kami juga membantu dari DPRD. Kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat supaya bisa terakomodir apa yang menjadi permasalahan di Kampung Raja Wali ini. Semua coba mau kelewat ini Pak. Aku ngerti dalam yang paling elek. Aku gak Pak Kade ASEAN gitu. Dewe jalan api apa? Dalam yang paling elek. Men, konco-konco DPRD ngerti Pak. Ya, itu Pak. Kebetulan aku ketua komisi 3 Pak. Kalau Pak
lagi juga anggota Komisi 3. Engko sing dipun ini pasti Komisi 3 terus. Tapi men kabeh ngerti Pak. Nek kuwi dalane elek, nek kuwi prioritas utama, yo tulung sepuyung bareng-bareng kan. Jadi mudah-mudahan Kampung Rajawali ini juga nanti bisa ketemu akses jalan yang pas nang kecamatan yo penak jalane. Nang seperti Surabaya lewat Rawabekti yo penak juga jalane. Untuk kepentingan masyarakat, anak sekolah, untuk akses perekonomian dan sebagainya. Yang mana di sini kami ini sekarang ini lagi masa mengencangkan ikat pinggang karena presidennya Pak terus terang wae Gerindra Pak Prabowo karena pemimpin baru tujuan dan kepentingannya juga baru Pak, tapi yakinlah ojo protes wae, coba didelok prosesnya Pak, iya kan? Ojo mengur protes wae, didelok prosesnya. Baru 100 hari kerja. Dia ngomong Pak SBY begitu jadi presiden ngei BLT, NSN senang tapi NSN nggak senang juga, misu, tapi untuk kepentingan masyarakat kan akhirnya juga diterima masyarakat. Lihat prosesnya, jangan protesnya terus. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh presiden kita ini dapat menciptakan kemakmuran, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kami juga sebenarnya terkena imbasnya efisiensi yang mana ya rodok kurang Pak, rodok dikurangi. Tapi kalau untuk pendidikan dan kesehatan lanjut tidak dikurangi. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Kampung Rajawali, apa yang menjadi tujuan dan keinginan cita-cita masyarakat Kampung Rajawali, yakinlah kami 10 anggota DPRD Dapil 2 ini akan bisa membantu mengakomodir apa yang menjadi kepentingan kita semua. Saya sampaikan sedikit Pak, tahun politik sudah berlalu, pilihan legislatif wis rampung setahun, pilihan bupati, kepala daerah wis rampung, pilihan presiden juga wis rampung. Hilangkan Pak, hilangkan semua tentang pileg, pilkada dan pilpres. Sekarang kita sama-sama berpikir maju ke depan. Kami juga walaupun tidak ada suara di Kampung Rajawali, di Bandar Surabaya ini, kami tetap Dewani Bandar Surabaya. Karena 10 anggota Dewan ini Pak, kalau sudah jadi mewakili 30.000. Karena penduduk Lampung Tengah 1,4 sampai 1,5 juta, anggotanya cuma 50. Jadi wong siji mewakili 30.000 anggota, 30.000 masyarakat sebenarnya. Jadi kami adalah DPR ya Bapak-Bapak sekalian, bupati yang terpilih bupati nih Bapak-Bapak semua, gubernur juga gubernur kita semua, dan presidennya juga presiden kita semua. Harapan kita supaya pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, pemerintahan Kampung Rajawali, pemerintahan Provinsi Lampung dan negara Indonesia ini dapat maju, dapat berkembang demi kesejahteraan masyarakat, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah kita pilih dan yang sudah jadi. Walaupun ada yang nggak pilih Pak Prabowo, ya presiden dia Pak Prabowo. Enak sih nggak pilih Pak Mirja, ya gubernur dia Pak Mirja. Nggak enak sih nggak pilih Pak Ardito, ya bupati ini dia Pak Ardito. Kan gitu Pak. Kita hilangkan urusan politik. Sekarang bagaimana caranya kita bersama masyarakat dan kepala kampung di pemerintah tingkat kampung, bersama Pak Camat di tingkat kecamatan, dan kami di tingkat kabupaten untuk mendorong kepala daerah apa yang menjadi RPJM, rencana pembangunan jangka menengah bupati terpilih 5 tahun ke depan, dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan dapat memenuhi
yang juga kampanye untuk kesejahteraan masyarakat kita semua. Cocok ya Pak? Mungkin itu nanti kita langsung interaktif, apa yang perlu disampaikan secara lisan kita buat dialog 2 sesi. Mungkin di sini berapa busuk Pak? 11 busuk. Kita perwakilan 3-3 aja, 1 sesi 3, 1 sesi 3. Nanti yang lain ditulis Pak Yo, yang menjadi kepentingan. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ari Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain dari Dusun 1 Kampung Rajawali, mewakili masyarakat secara umum. Kepentingannya juga ini secara umum menanggapi apa yang disampaikan Mas Dedi dan tupoksi dari anggota dewan. Kebetulan di sini adalah mayoritas orang tani, jadi ini tugasnya Mas Agus. Pertama kita ucapkan terima kasih berjuang kaitan dengan singkong, tapi menjadi dilema masih nanti akan kita sampaikan. Pertama, kita merasa berterima kasih kaitan dengan tanaman pangan, khususnya padi yang sarangannya sudah dibantu secara besar-besaran, khususnya kampung kita mendapat oplas dan sekarang terbentuklah yaitu Brigade Pangan yang alsinnya juga anggaran dari pusat. Maka dari itu sangat-sangat berterima kasih. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, terutama pemasaran, khususnya gabah yang Pak Presiden sudah ketok palu, yaitu 6.500. Bahkan kemarin saya ditemui pengurus Brigade Pangan Bulog pengen turun langsung. Kalau tidak Bulog ini turun Pak, biarpun pemerintah sudah ketok palu harga 6.500, apa yang terjadi di eceran? Akhirnya kemarin saya mendapat info dari GP4 hanya 58. Jadi saya mengharapkan kaitan pemasaran gabah supaya benar-benar Bulog turun dan punya mitra di kampung masing-masing supaya harganya sesuai dengan pemerintah. Yang kedua, bantuan benih. Bantuan benih ya padi itu saya minta untuk mendongkrak produksi supaya benihnya yang benih unggul minimal hibrida, supaya nanti ketahanan pangan program Pak Prabowo bisa tercapai. Itu kedua. Yang kaitan dengan singkong, kemarin sudah ada kesepakatan, bahkan Pak PJ Gubernur yang menyampaikan, bahkan Pak Menteri, itu wilayah kita khususnya untuk dapil 2 ini basisnya singkong Pak. Sekarang apa yang terjadi di pabrik itu bukan harga, bukan potongan, sekarang itu udah malah campur-adul Pak. Kaitan pakai tester apa itu ASI dan segalanya. Maka dari itu ini hanya usulan dari saya, kalau bisa singkong ini juga diambil alih pemerintah di BUMN kan, saya kira itu yang solusi terbaik untuk mengangkat petani. Itu Pak. Kaitan dengan sarana fisik kesehatan, karena di Kampung Rajawali ini sudah ada pos keskam yang perlu ada renovasi supaya nanti bisa difungsikan. Itu menjadi catatan untuk bagian kesehatan. Pendidikan begitu juga. Tapi tidak kalah pentingnya, tenaga yang sekarang masih honorer ini juga mohon supaya menjadi catatan Bapak Ibu anggota dewan diangkat dalam rapat paripurna nanti, supaya benar-benar
semua yang akan mengangkat yaitu kesejahteraan, terutama petani maupun orang-orang yang golongan menengah ke bawah bisa tercapai. Saya kira itu kalau urusan fisik tadi sampaikan Pak Lurah, juga nanti yang lain Pak. Jadi saya itu yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dari Kampung Raja Wali Dusun 1. Di sini yang akan kami sampaikan yaitu kaitan dengan infrastruktur yang di situ tadi beliau Pak Diki menyampaikan itu semua milik kita bersama dan selama ini jadi kendala untuk masyarakat Kampung Raja Wali menuju akses ke kecamatan, ke antar kampung dan juga lain kecamatan, terutama kalau dusun 11 Rawapetit ada sekitar 1 kilo Pak, dari dusun 5 ke dusun Rawapetit, arah Rawapetit sekitar 1 kilo. Itu yang menjadi permohonan dari warga masyarakat khususnya Raja Wali yang sebelah selatan. Untuk yang arah ke utara tadi mungkin mohon maaf saya lupa ibu siapa sampai ke Sebur ke Paren tadi, itu mungkin jadi kenangan yang indah. Mudah-mudahan proses berikutnya sudah tidak ada lagi jalan yang rusak itu Pak ya. Itu mudah-mudahan karena itu kemarin untuk tahun 2025 ini sudah dianggarkan sebenarnya, namun karena terbentur peraturan jalan itu milik kabupaten, jadi dana ini tidak bisa untuk mendanai itu Pak. Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati. Yang terakhir yaitu kaitan arah ke kecamatan dari Kampung Raja Wali ke Kecamatan Bandar Surabaya itu sekitar 6 atau 7 kilo. Itu sampai saat ini belum pernah ada rehab Pak Bu. Itu akses ke fasilitas ke kecamatan, baik anak sekolah mungkin dari situ lewat setiap hari di sekolah MTS walaupun apapun SMA negeri yang ada di Bandar Surabaya, dan juga alat transportasi untuk masyarakat kita khususnya wilayah Kampung Raja Wali menuju ke Kampung Surabaya ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masalah kesehatan itu sebenarnya suatu hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara masyarakat itu ketika berobat itu rata-rata baru berobat setelah sakitnya parah. Akhirnya untuk berobat pun kemungkinan nggak punya duit. Nah, ketika orang-orang itu punya BPJS Pak, dulunya buat BPJS, tapi karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan, akhirnya BPJS itu dibuat dan lama tidak diangsur. Begitu orang itu mau berobat, ternyata tagihan di BPJS itu sampai berjuta-juta bahkan puluhan juta. Nah, sehingga untuk berobat saja tidak punya duit, kalau mau membayar tagihan di BPJS juga nggak punya duit. Ini saya minta dengan sangat kepada Bapak Ibu anggota DPR nanti dibantu solusinya. Ini PAUD atau TK di Bandar Surabaya ini tenang-tenang saja, karena namanya adalah Dharma Wanita Kecamatan. Nah, akhir-akhir ini ada peraturan terbaru dari pemerintah bahwa PAUD dimohon untuk membuat akte notaris sendiri-sendiri dan tidak bergantung pada Dharma Wanita Kecamatan. Nah, ini menurut pandangan saya, ini berarti PAUD itu suruh berdiri sendiri dan nantinya bisa mengelola PAUD itu sendiri atau TK itu sendiri. Sementara nanti harapannya itu ketika seperti itu dananya ya agak gede dikit lah. Sedangkan anggaran desa ketika dibagi untuk PAUD
itu sebenarnya kan bisa APBD untuk PAUD, tapi ya kita bagi-bagi karena yang mau dibagi, yang mau dibangun kan banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong Pak itu nanti disampaikan. Nanti harapannya kesejahteraan guru-guru PAUD, guru-guru TK lebih sejahtera ke depannya. Terima kasih. Ya, ini perlu saya sampaikan juga Pak. Kemarin waktu di kantor kecamatan, dampak daripada industri kopi-kopi. Dengan kondisi sekarang harga yang hancur lebur, masyarakat khususnya yang di bantaran Sungai Wai Pegadungan ini terdampak dengan limbah. Kalau menurut pengamatan kami, tanpa diolah dulu langsung buang ke saluran air yang bermuara di Sungai Pegadungan. Pabrik GB7 dan GB4 ini limbahnya sangat luar biasa, berdampak kepada kampung-kampung yang terlewati sungai ini, karena di situ sebagian besar juga warganya sebagai nelayan. Sangat kami harapkan seperti itu. Ya, kalau perlu ibaratnya dengan kondisi air yang sekarang ini kondisi airnya besar Pak, itu saja masih berdampak. Ikan itu selalu berdiri di jembatan antara Rawa Petek dengan Bibirna. Itu salah satu bukti nyata dampak daripada limbah itu. 3-4 tahun yang lalu, Kampung Raja Wali ini kalau sehari ikan yang bisa keluar tidak kurang dari 1 ton. Sekarang jangankan kok untuk dijual, untuk dimakan sendiri saja ibaratnya sulit untuk cari ikan. Mancing nggak sempat habis Pak. Gitu. Iya, boleh ditanyakan. Ini sekarang sepanjang tahun Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ngambil singkong, berpanen, terus ngambil jagung, berarti ngambil kacang. Karena terus terang Pak, kalau petani kita bisa melawan lewat itu Pak, kenapa pabrik singkong itu banyak di Lampung Tengah Pak? Karena berdasarkan hasil uji coba lab Pak, tanah yang bagus untuk ambil singkong itu di Lampung Tengah. Yang kedua air Pak, air untuk mengelola sagu itu yang paling bagus di Lampung Tengah. Makanya seluruh pabrik sagu itu berada di Lampung Tengah. Tapi kalau kita lawan daerah singkong itu ganti-ganti tandurannya, kan dia oleh singkong juga Pak, nggak giling Pak. Harga singkong ini solar. Itu singkong kecamatan harus tak lewati kabeh Pak. Aku sengaja kerja di kota, tapi udah ahli supir ya, akhirnya represent paretan. Sedangkan Pak Kadi ASEAN mobil pendek ini nggak nyangsang Pak kalau aku mau Pak. Nah, aku warai jadi makanya itu. Ikilah keadaan kampung Raja Wali dan yang seberang nulis alas wae kampas saya baru percaya saya ini Pak. Pendek kan kota terus, sobong alas rene kan namanya. Terus untuk jalan yang ke Rawa Petik itu cuma sekilo Pak ya. Jadi kalau nanti infrastruktur Pak, mudah-mudahan nanti kita sampaikan juga. Tapi dengan adanya efisiensi anggaran ini, yang mudah-mudahan ke depan masih ada anggaran perubahan dan 2026. Walaupun dia nggak full, ya titik-titik ya Pak. Dengan pedoman KB, karena 28 kecamatan, 311 kampung dan kelurahan, itu jalur KB, ya kan? Makanya kebenaran Pak, nek akses mungkin ya Pak. Lawang sing jalur kita nggak dikei, boleh sing nggak jalur kan Pak. Harus komunikasi Pak, ya kan? Oh ngomong baru dikasih, kan sama Pak kita kan. Jadi silakan Pak Agus untuk disampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun izin saya duduk, Bapak serotok lempoh masalahnya. Terkait masalah apa yang disampaikan tadi dari beliau ayahanda kami sebenarnya Bapak Husein, ini sebenarnya sudah paket lengkap pertanyaannya, dari mulai kesehatan, pertanian, perekonomian sudah lengkap. Tapi yang jelas tadi dari Pak Suprianto tadi sudah disampaikan sama Pak
Dedi, sekaligus beliau ini menjabat Ketua Komisi 3. Jadi yang bisa nyoret-nyoret di mana titik infrastruktur beliau ini. Nah kalau besok nggak kebangun 2026 artinya dicoret kerjanya Pak. Nah kalau seandainya 2026 itu kebangun, itu karena kita anggota Dewan Dapil 2 Pak. Bukan karena dia aja. Sedikit mungkin kami jelaskan, pertama terkait masalah harga singkong. Itu yang menjadi kendala setiap kami reses. Terkadang singkong ini kompleks masalahnya. Pertama, para kebagian pupuk subsidi. Yang kedua, kenapa bisa jadi problem? Karena mayoritas petani kita produksinya tanaman singkong. Nah yang jadi problem penting kita adalah bahwa singkong itu termasuk pasar bebas. Pemerintah daerah baik tingkat pusat, provinsi atau kabupaten tidak bisa intervensi karena memang kapasitasnya bukan di situ. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kenapa gak diambil alih oleh BUMN? Sebenarnya secara normatifnya sudah harus ke sana. Cuman gini Bapak, BUMN itu tidak berbicara hanya Lampung aja. Dia juga akan berbicara daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lain. Yang mungkin yang akan diambil endingnya itu adalah asas keuntungan, yang mana memang mayoritas lahan, nggak semuanya kondisinya lahan perkebunan kering seperti di Lampung. Apalagi di daerah Sumatera Selatan sana, itu udah daerah rawa yang lebih mayoritas ke sawit. Jadi kalau udah jalan ke sana arah Palembang itu sepanjang jalan itu sawit semuanya Pak. Dan hanya di Palembang itu aja, jujur bukannya sombong ya, saya hanya di Palembang itu aja yang bukan kebun saya. Hanya di Palembang aja yang bukan kebun saya. Yang lainnya punya orang. Nah terkait masalah singkong, tadi disampaikan bahwa itu adalah pasar bebas. Kondisi kemarin juga dilema Pak. Apalagi kami Komisi 2, itu hampir 2 bulan HP kami itu setiap berdering WA ataupun telepon sing ditakoki gur singkong. Singkong kuara bosok didol ora payu. Nah hanya itu aja. Nah sedang kami pemerintah daerah tidak ada kapasitas kewenangan sama sekali di situ, kecuali pengawasan terkait masalah timbangannya, teranya. Itu memang ada di pemerintah kabupaten. Akan tetapi juga regulasi sekarang itu konteks teranya itu legalnya itu sudah naik di provinsi. Jadi udah perlahan dikikis kewenangan pemerintah daerah kabupaten melalui Undang-Undang 23 otonom daerah. Itu terkait masalah singkong Bapak. Jadi sekali lagi kita nggak bisa apa-apa. Kecuali itu tadi memang benar Pak. Kenapa nggak diambil oleh BUMN? Tapi kadang ya BUMN juga jengkeli juga Pak. Sing swasta yang modalnya nyari sendiri nggak eneng rugi nih. BUMN yang memang modal dari uang negara sering rugi Pak. Pokoknya kita doakan saja yang di atas, kalau zolim Allah kasih hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ini nyumpahi wong dhuwur Bapak. Yang kedua terkait masalah harga gabah. Terima kasih Pak, kami diingatkan karena memang kemarin instruksi Bapak Presiden Prabowo mewajibkan harga gabah kering lepas dari petani itu di angka 6.500. Kalau kami ada instruksi Pak, amanah, kayak misal contohnya harga gabah 6.500, kami melaksanakan pengawasannya mudah karena ada ketentuan atas yang bisa kami implementasikan, kami awasi. Terima kasih. Ini insya Allah nanti kami coba di forum Komisi 2, kalau memungkinkan untuk dijadikan sebuah produk hukum, nanti kita akan coba inisiasi. Karena sebelumnya tahun di 2023 Komisi 2 juga super inovasi mau membuat judul pengaturan harga gabah dan mekanisme penjualannya, tapi ditolak oleh pemerintah provinsi hal itu karena memang tidak ada regulasi dari atas.
itu terkait masalah harga gabah. Sekarang 5.800 Pak nih, kering. Oke. Nanti kita coba cek Pak, karena kemarin juga kami Komisi 2 kan membidangi keuangan, itu ada amanah dari Perda APBD bahwa 2025 pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dituntut berdasarkan Perda itu ada kenaikan kurang lebih 80 miliar untuk PAD. Nah, yang membidangi PAD kebetulan Komisi 2, kemarin kami sudah coba kerja begini Pak, kami sampaikan. Jadi di lapangan ini ada salah satu unsur PAD namanya PBB, Pajak Bumi Bangunan. Di Lampung Tengah ada yang namanya PBB P2, Pajak Bumi Bangunan Perumahan dan Perkotaan. Nah, kemarin kami coba penasaran nih, kenapa capaian realisasi PAD kita kecil. Lampung Tengah sampai dengan saat ini 2024 itu kurang lebih sekitaran 262 miliar targetnya. Itu pun nggak realisasi. Sedang Lampung Selatan itu sudah di angka 400 miliar PAD-nya. Lampung Selatan. Kemarin kami sempat kunjung sana, tanya lah seperti apa. Karena ini anggota dewan yang sekarang terutama Pak, itu rasa ingin tahunya besar. Jadi kami tanya. Itu. Terus yang kedua terkait masalah bantuan benih, Bu Okta minta tolong ini diingatkan, nanti kita bawa ke komisi terkait masalah bantuan benih. Saran dari beliau, memang beliau ini juga di Gapoktan sebelumnya lama, jadi paham benar terkait masalah kebutuhan yang bagus kehibridan. Nanti kita coba sounding. Terima kasih Bapak, ini masukan buat kami, kita akan coba langsung. Terkait renovasi Puskeskam dan P3K, nanti saya serahkan ke Pak Riki untuk menjawabnya, ya. Karena nanti kalau saya yang jawab salah, itu bukan kapasitas saya Bapak. Sementara ini duduk di depan, tapi kalau duduknya ngopi, Bapak Ibu mau nanya semua, apa yang mau ditanya saya jawab semua. Tapi jangan minta solusi dulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas masukan buat kami. Insya Allah kita akan coba perjuangkan. Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan juga terkait masalah oplah dan register 08, kami sudah kerja hampir setengah tahun Bapak, tanpa permintaan dari Bapak Ibu semua. Kami sudah kerja, kami sudah 5 kali rapat RDP, bahkan Pak Kepala Kampung beserta Pak Dedi, kami Kepala Kampung ber-8 sudah kami fasilitasi ke kementerian. Itu sudah kami fasilitasi ke kementerian, dan insya Allah dengan pelantikan Pak Gubernur dan Pak Bupati ini kita akan lanjutkan itu lagi. Karena pada dasarnya menurut kami penetapan kawasan 08 sebagai register hutan lindung itu juga menyalahi ketentuan. Tuntutan kami kemarin pada saat ke kementerian bukan warga Rajawali boleh mengelola lahan di Rajawali. Enggak, tuntutan kami enggak kayak gitu. Tuntutan kami gugurkan kawasan register 08 sebagai kawasan hutan lindung. Untuk apa? Supaya masyarakat yang sudah garap di situ bisa mempunyai kapasitas untuk memiliki hak milik. Target kami ke sana. Dan insya Allah kami sudah koordinasi dengan Kabupaten udah, Provinsi udah, Kementerian juga udah. Nanti tinggal regulasi yang kami jalankan. Dan jujur Bapak, Ibu, kalau kami mau egois, rapat ketiga waktu itu, begitu rapat saya hantam waktu itu, ada yang nyamperin saya. Bapak, minta tolong, di sini ada 60 hektar kalau Bapak mau. Kalau saya mau berpikir perut saya sendiri, saya ambil itu udah nggak urus lagi. Tapi nggak saya ambil Bapak, nggak ambil. Bukan Mas Agus ini idealis, enggak, karena kita berbicara, maaf, perut orang banyak. Itu, dan itu komitmen kami DPRD. Termasuk anggota dewan yang baru ini Pak, jangan coba-coba dites. Karena anggota dewan yang baru ini bukan gigit kepala Pak, tapi gigit jempol kaki. Kalau kepala masih bisa lari, cuman kalau jempol kakinya yang digigit nggak akan bisa lari. Itu juga termasuk amanah dari Presiden untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang seremonial. Minta doanya supaya kami tetap sehat, ikhtiar kami tetap ada manfaatnya, dan yang pasti sama-sama kita bangun Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Kampung Rajawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat,
beserta staf negaranya dan kawan-kawan satu dapil dengan saya, 10 anggota yang saya hormati, dan seluruh masyarakat yang ada di Bandar Surabaya tanpa kecuali, dan semoga tidak dengan saya hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya di sini sebenarnya sudah siap dimarah, Pak. Sudah siap dimarah, sudah siap diapakan saja. Karena saya hari ini sudah menerima suatu tugas yang luar biasa, suatu mandat yang luar biasa, sehingga saya sudah berjalan 5 bulan ini belum bisa berbuat apa-apa. Tapi saya yakin, apapun yang saya jelaskan pada hari ini itu tidak membuat bapak-bapak aku paham, yang jelas aku harus dibangun menuai, benar nggak? Nah, yang jelas hari ini kita kena tsunami, yaitu Impres nomor 1 tahun 2005 atau namanya espesiasi. Dan saya yakin Bapak bisa pahami apa yang saya beri pemahaman sedikit. Jadi hari ini semua infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu tidak ada yang pasti. Jadi kalau ada yang kemarin sudah ada usulan, sudah sudah kita pinang segala macam, hari ini adalah kena efisiensi. Cuma jangan khawatir, kita mempunyai perda, kita juga mempunyai raperda yang harus kita jalankan, mufakat sama-sama dengan pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan dengan adanya mata telinga yang sudah ada hari ini akan mereka gapai, mereka lihat yang ada di Lampung Tengah ini adalah namanya infrastruktur. Kalau untuk puskes tadi itu kayaknya sementara kayaknya nggak kena saya lupa tempat dan desanya. Yang jelas Bandar Surabaya ini ada 2 pustu. Saya lupa pustunya di mana. Semoga itu cepat dibangun dan terrealisasi. Kalau untuk jalan, doakan saja kita ini ibadahnya baik dan bagus sehingga kita dijabah apa yang kita inginkan di Bandar Surabaya ini tercapai. Jadi selesai spesiasi ini kita semuanya rekan-rekan anggota DPR menggarap lagi dan diskusi lagi dengan pemerintah apa yang bapak-bapak tulis di kertas lembar tadi yang dibagi akan coba kami tempuh dengan sekuat jiwa dan tenaga kami. Dan kami yakin tujuan di sini adalah kami untuk berkeadilan. Bukan hanya di sini yang punya desa Bandar Surabaya adalah Agus Triyono atau Pak Dedi, itu bukan, itu adalah milik saya juga. Jadi tidak ada, semua dapil itu adalah 1.220.000 sudah menjadi masyarakat kita sama-sama. Jadi jangan acuannya 190 DPT atau di kecamatan masing-masing, tidak. Kita akan buat bagaimananya keadilan tetap sila kelima, ya, tetap sila kelima. Saya perjuangkan, apalagi yang dibilang tadi Bapak tadi masalah jalan yang sudah saya lewati tadi, saya sudah berulang kali Pak lewat, tenang aja. Saya berulang kali. Bahkan malam saya pernah jam 3 pun saya pernah waktu saya jalan DPR. Dan hari saya sudah salah satu program saya, dan juga insya Allah saya dibantu dengan senior saya yang lagi merokok hari ini di belakang itu, dengan peta yang ada untuk infrastruktur jalan. Yakin dengan saya pasti ada di Bandar Surabaya ini untuk baik maupun jalan, puskes maupun talun. Tapi saya tidak bisa janji tempat dan di mananya dia akan diletakkan. Pasti saya akan ada, karena itu salah satu tujuan saya harus merata. Kalau semuanya dibagi 3 wilayah, dia harus punya wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat. Itu yang kami perjuangkan. Jadi saya tidak bisa janji atas nama Komisi 3 dan DPRD, saya maupun pribadi tidak bisa janji di depan sana harus mulus, tidak bisa. Tetapi hari ini kami perjuangkan. Selesai efisiensi ini, kita akan bicara dengan Pak Bupati, mudah-mudahan ada solusi. Semua kecamatan
itu pasti kebagian. Gitu. Cukup. Sekian, terima kasih dari saya Pak. Hanya singkat, padat dan jelas, karena saya tidak bisa berumpama, berandai-andai atau membohongi masyarakat yang ada di depan saya. Karena saya adalah bagian dari kalian semua. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya, ambil alih. Pertama terkait masalah Puskeskam, itu memang benar, itu merupakan tanggung jawab kampung. Karena kebetulan istri saya juga bidan desa. Kemarin karena jarak terlalu jauh untuk absensi pun saya berikan sendiri untuk ini, untuk di Puskeskam. Terkait masalah izin limbah pabrik GB4 dan GB7, terima kasih Bapak laporannya. Hal-hal ini yang kami butuhkan. Ya, kalau ada aduan dari masyarakat, kami enak kerjanya Pak. Tapi kalau nggak ngadu, tapi cuma berundel aja, nah kami bingung solusinya seperti apa. Ini insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan coba koordinasi terkait masalah dua pabrik itu juga. Dan saya pastikan juga di pabrik itu selain itu juga usahanya banyak, terutama terkait masalah kegiatan pajak dan retribusinya. Terus yang kedua terkait masalah guru TK dan PAUD, terkait masalah gaji saya belum bisa ngomong. Kami DPRD belum bisa menyampaikan hal itu. Kenapa? Karena kami pada saat ini masih dibebankan kurang lebih 3.200 tenaga honor yang harus diangkat menjadi tenaga kontrak, baik penuh waktu ataupun paruh waktu, dan itu kurang lebih sekitaran 40-50 miliar per tahun. Tetapi jadi atensi juga nanti untuk teman-teman Komisi 4 menanggapi hal itu. Terus yang satu ingin saya pertanyakan Bapak, terkait akte notaris itu akte notaris pendirian atau gimana Pak? Pendirian. Karena gini, biasanya TK, PAUD itu biasanya menyatu dengan yayasan, baik MI, MTS, atau harus berdiri sendiri, khususnya Bandar Surabaya. Kapan-kapan kita ngopi bareng dan cari solusi, ya. Mungkin itu Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Kami atas nama DPRD khususnya anggota Dewan Dapil 2 mengucapkan terima kasih. Kami minta doanya supaya kami tetap diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak. Kalau pasangan cukup satu aja Pak Bu. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itu sungai yang mana aja, ngalirnya dari GB7 dan GB4 itu kemana, buatkan laporan, terus itu ditandatangani lampirannya oleh masyarakat yang terdampak. Nek laporannya sesuk wis tekon omahku, hari Senin pihak perusahaan kita panggil langsung. Ya Pak ya, ini Pak ya, cukup Pak ya, mungkin Pak ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kami serombongan anggota DPRD Dapil 2 datang ke sini dalam rangka kegiatan reses tahap 2 masa sidang 2 ini di Kampung Rajawali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kampung Rajawali dan Kecamatan Bandar Surabaya serta Lampung Tengah pada umumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon ampun. Dan kepada Bapak Ibu semuanya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. 2, 3. Mana? Sudah? 1, 2, 3. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Cukup.